Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan malam ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Bagian dari ayat-ayat yang sudah kita baca dengarkan ini merupakan pembelajaran yang sangat mendasar berkaitan dengan sikap kita terhadap orang lain, khususnya yang memiliki satu status sosial ekonomi atau sosial budaya yang berbeda. Ini yang disebut sebagai dosa prosopolepsia, dosa memandang muka. Mari kita telusuri dan kita pelajari supaya kita mendapatkan makna dan tujuan dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Yakobus menyapa pembaca dan tentunya jemaat dengan sebutan saudara-saudara, dan menempatkan para pembaca dan jemaat itu sebagai orang beriman. Lalu tentunya ini menjadi sebuah pintu masuk untuk menyampaikan apa yang diajarkan Tuhan, supaya setiap jemaat menyadari teguran ini untuk bertobat, supaya tidak melakukan lagi tindakan kejahatan. Apa yang dilakukan oleh Yakobus dengan menegur apa yang perlu ditegur, yaitu sikap, tindakan dari orang-orang beriman kepada orang-orang beriman juga, tetapi memiliki status sosial ekonomi atau sosial budaya atau posisi dalam masyarakat yang berbeda. Ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam komunitas dimanapun dan kapanpun selalu ada perbedaan status sosial ekonomi dan sosial budaya atau posisi dalam masyarakat. Ada orang-orang kaya, ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang sederhana, dan ada orang-orang yang begitu mewah dan megah. Ada yang punya posisi dan kedudukan tinggi, ada yang sangat rendah, bahkan ada yang kurang diperhatikan. Namun, di dalam bagian ini, Yakobus menegur, mengoreksi, dan memberikan ingatan supaya sebagai orang beriman yang beriman kepada Yesus Kristus memiliki sikap yang benar, tidak terjebak atau berada di dalam kejahatan dosa prosopolepsia, yaitu dosa memandang muka. Tentu memang tidak bisa kita juga hindari, karena
ada perbedaan di dalam komunitas. Namun perbedaan itu bukan mendorong kita untuk melakukan satu penghinaan, perendahan, atau peninggian kepada manusia. Kita menempatkan orang lain sebagai saudara di dalam Kristus. Khususnya sebagai orang Kristen di tengah zaman ini, sikap memandang muka atau dosa yang disebut dosa prosopolepsia senantiasa muncul, apalagi kalau orang tersebut kaya raya, berpengaruh, memiliki posisi, dan berdampak dalam kehidupan sosial ekonominya. Misalnya saja pemilik perusahaan, bos, atau orang yang sangat berdampak pada kebijakan. Umumnya, orang-orang yang menyambut mereka senantiasa mencoba menempatkan mereka lebih tinggi, lebih terhormat dibandingkan orang-orang yang miskin, yang tidak punya kedudukan, yang remeh, dan yang penampilannya buruk. Yang ditegur oleh Yakobus untuk kita perhatikan bahwa dosa yang memandang muka atau prosopolepsia ini adalah dosa yang begitu menghina persaudaraan di dalam Kristus. Di sini Yakobus mengingatkan kita untuk bersikap yang tepat dan benar. Kalau kita masuk ke dalam satu komunitas, dan di komunitas itu selalu yang dihormati, dihargai, dan disanjung adalah orang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpakaian indah, maka di sanalah Yakobus memberikan teguran. Apalagi kalau pada saat yang sama kita menyaksikan ada orang-orang miskin yang susah, yang tidak memiliki kemampuan, lalu disingkirkan, diremehkan, dan ditempatkan ke tempat yang paling belakang atau tidak diperhatikan. Itu biasa terjadi bahkan di gereja, di persekutuan-persekutuan, di komunitas Kristen. Pembedaan di dalam hati dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat, itulah dosa memandang muka atau prosopolepsia. Di sini jelas prinsip dasarnya Yakobus mau mengajak kita mengembalikan prinsip yang sejati, bahwa setiap orang itu berharga, bernilai karena Tuhan Allah telah menetapkan dan memilih dan memanggil setiap orang bukan berdasarkan pada kekayaan, posisi, dan jabatannya. Mereka yang datang dalam persekutuan gereja, dalam kumpulan orang percaya, mereka adalah orang-orang pilihan. Entah miskin sosial ekonomi, entah kaya, sama, semuanya adalah ahli waris kerajaan Allah yang sama-sama memiliki janji Tuhan untuk mendapatkan hidup kekal, menikmati kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan bagi orang pilihan. Kalau kita menghina, meremehkan, melecehkan saudara-saudara di dalam Kristus padahal sama-sama ahli waris kerajaan Allah, maka sesungguhnya orang-orang yang mengaku Kristen itu perlu bertobat, atau mungkin mereka sesungguhnya bukan orang Kristen, hanya beragama Kristen. Di sini Yakobus mengatakan bahwa kalau kita menindas, menghina, melecehkan mereka yang sama-sama saudara di dalam Kristus itu, maka sesungguhnya mereka yang melakukan itu sedang menghujat nama yang mulia, sedang menghina Tuhan milik mereka yang telah dinyatakan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Yakobus sedang mengecam suatu kebiasaan yang sangat bejat menurut Matthew Henry. Dia mengatakan bahwa dosa ini justru menjadi kejahatan yang bertumbuh dalam gereja, bahkan di zaman gereja mula-mula sampai sekarang. Dosa prosopolepsia inilah yang merusak dan memecah belah persekutuan kehidupan komunitas gereja. Ini merupakan peringatan yang dikemukakan secara umum kepada siapa saja dan kepada
orang-orang kaya atau miskin. Mari kita perhatikan beberapa hal penting untuk dicermati dan direnungkan. Ciri orang Kristen sepenuhnya tersirat di dalamnya, bahwa orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus seharusnya menyambut, menerima, dan menguasai diri berdasarkan iman itu. Karena orang-orang Kristen menerima ajaran tunduk kepada hukum dan pemerintahan Kristus sebagai jaminan untuk menikmati hidup kekal. Tentunya, sebagai orang-orang Kristen, kita adalah milik Tuhan Allah yang menyatakan bahwa Dia adalah cahaya kemuliaannya. Karena Kristus adalah Tuhan yang mulia, maka kita sebagai tubuh Kristus seharusnya belajar untuk menghormati orang Kristen. Terlepas situasi sosial, ekonomi, politik, budaya yang berbeda, yang beraneka ragam, tapi hubungan setiap orang Kristen adalah hubungan keserupaan dengan Kristus. Kita harus menyadari bagian ini dan meyakini tidak boleh menjadikan penampilan lahiriah dan keuntungan duniawi sebagai ukuran dalam memberi hormat. Kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sama-sama dinikmati oleh orang Kristen, yang paling miskin dan yang paling kaya. Di hadapannya segala kemuliaan duniawi sia-sia belaka. Ketika saya dan saudara mengaku beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak boleh bersikap memandang muka. Kita seharusnya menghargai, tidak boleh menutupi atau mengurangi kemuliaan Tuhan yang nyata yang ada pada diri orang-orang pilihan tersebut. Tentunya kita yang telah mendapatkan penjelasan dan diingatkan akan dosa ini, dosa memandang muka, kita perlu memperhatikan di mana ujiannya ketika ada pertemuan persekutuan bagi orang-orang percaya di antara kalangan jemaat Tuhan, untuk kita mendapatkan teguran. Teguran karena memang ada banyak orang yang senantiasa memandang muka orang lain. Ketika ada orang kaya, disuruh duduk di depan. Ketika ada orang miskin, disuruh di belakang, bahkan disuruh berdiri. Ketika mereka harus dipisahkan dan dibedakan, padahal kehadiran orang kaya terlambat datang ke gereja, kehadiran orang miskin sudah lebih dahulu datang ke gereja untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan, tetapi karena orang miskin ini tidak dianggap, tidak dipedulikan, maka diminta mundur, lalu orang kaya yang terlambat datang itu diminta untuk maju ke depan. Inilah kejahatan kepada Kristus. Tentunya kita harus berhati-hati supaya jangan menerapkan apa yang dikatakan di sini kepada jemaat yang berkumpul untuk menyembah. Karena dalam pertemuan ibadah bisa saja tempat untuk berbagai macam orang menurut kedudukan dan keadaan mereka, yang merupakan perbuatan mereka, bukan perbuatan berdosa. Orang yang menjalankan praktek yang secara ketat bisa menimbulkan salah pengertian. Karena itu, bersikap memandang muka perlu bijak memperhatikan. Kalau ada seorang masuk ke dalam persekutuan, dalam ibadah, di dalam gereja yang terlihat menonjol dari pakaiannya atau kedudukannya, dan datang juga orang miskin ke situ dengan memakai pakaian yang buruk, tidak dikenal, janganlah kita sebagai orang Kristen punya sikap membeda-bedakan dan menilai dengan keliru. Hanya karena orang yang satu berpenampilan yang lebih baik atau keadaannya lebih baik daripada yang satunya. Jadi perhatikan menurut Matthew Henry. Pertama, sisa-sisa umat Allah tersebar di antara berbagai macam. Di antara mereka mengenakan pakaian yang halus dan indah, dan di antara mereka yang mengenakan pakaian yang buruk dan jelek. Kedua, dalam kekristenan, orang kaya dan orang miskin sejajar. Kekayaan seseorang tidak menjadikannya semakin dekat dengan Allah, begitu juga kemiskinan seseorang tidak menjauhkan dia dari Allah. Yang Maha Tinggi tidak memandang bulu,
Itu sebabnya dalam hal nurani kita juga jangan begitu. Ketiga, segala penghormatan yang diberikan dengan tidak sepantasnya terhadap kebesaran dan kekayaan duniawi seharusnya secara khusus diwaspadai dalam masyarakat Kristen. Disinilah Yakobus bukan mendorong orang berperilaku kasar atau tidak tertib. Kita harus memberi hormat dengan sepantasnya kepada orang lain, dan boleh saja ada beberapa perbedaan dalam sikap kita terhadap orang-orang dengan kedudukan yang berlainan, namun sikap hormat ini tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat atau komunitas Kristen ketika menentukan jabatan di dalam gereja dan atau dalam memberikan teguran dari gereja. Keempat, mengenai beberapa hal penting untuk menentukan aturan yang perlu diperhatikan untuk menilai orang. Jika kita membiarkan diri biasa menilai orang berdasarkan penampilan luarnya, ini juga akan mempengaruhi jiwa kita dan perilaku kita di dalam persekutuan ibadah kita. Dari bagian ini, seharusnya dan sewajarnya, dosa yang disebut sebagai dosa memandang muka atau dosa prosopolepsia ini perlu diperhatikan beberapa bagian untuk menunjukkan keadilan Allah, supaya tidak menempatkan diri kita melawan Allah yang kudus, yang suci, dan yang adil. Apa yang perlu diperhatikan? Pertama, dalam dosa ini ada sikap membeda-bedakan yang memalukan. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu? Bukankah kamu telah membuat perbedaan? Ini memalukan, ini sikap yang sungguh bukan sikap Kristen. Yang kedua, sikap memandang muka yang disebabkan oleh kejahatan dan ketidakadilan di dalam pikiran. Ketika watak, perilaku, karakter, dan tindakan bersikap membeda-bedakan, maka begitu juga hati dan pikiran dari mana segala sesuatu mengalir adalah jahat. Engkau telah bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Ketiga, sikap memandang muka ini adalah dosa yang menjijikkan, karena ini menunjukkan bahwa diri kita secara langsung bertentangan dengan Allah. Alasannya, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Kepada orang miskin sebenarnya berita baik sudah diajarkan kepada Tuhan untuk diberitakan, dan kita tidak boleh menghina orang-orang miskin. Yang keempat, sikap memandang muka dalam artian di sini berdasarkan kekayaan atau penampilan lahiriah ditunjukkan sebagai suatu dosa yang amat besar, karena berbagai kejahatan yang disebabkan oleh kekayaan dan kebesaran duniawi. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, renungkan bagaimana seringnya orang kaya menjadi pemicu terjadinya kejahatan dan kedurjanaan, penghujatan dan penganiayaan. Saudara, renungkan betapa banyaknya malapetaka yang orang Kristen alami sendiri, dan betapa besar celaan yang dilontarkan terhadap kekristenan dan Tuhan kita oleh orang-orang kaya dan berkuasa memiliki kedudukan di dunia ini. Ini akan membuat dosa tampak semakin luar biasa, berdosa dan bodoh, karena kita mendukung apa yang justru cenderung menjatuhkan diri kita, menghancurkan segala sesuatu yang dibangun dan mempermalukan nama Tuhan yang Maha Mulia. Karena itu, saudara, teguran dari Yakobus menjadi teguran yang sangat sensitif, tetapi juga sangat perlu diterapkan oleh orang Kristen di zaman ini. Zaman yang penuh dengan kemunafikan di dalam kelompok Kristen, di gereja, di kota, di desa, dimanapun berada. Kiranya dengan renungan firman Tuhan ini, kita semakin mendapatkan pembelajaran untuk meyakini bahwa setiap orang yang bersama-sama di dalam Kristus adalah saudara seiman, saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling mempedulikan. Kiranya Tuhan menolong kita memenuhi kasih Kristus di dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.